Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Saya adalah mahasiswa dari Institut Setiami Kota Bekasi, program studi manajemen komunikasi. Baik teman-teman, video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Bambang Sumantri. Tema kali ini Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila sebagai identitas bangsa terbagi menjadi 4. Yang pertama, setiap bangsa manapun di dunia memiliki identitas sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Yang kedua, budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Yang ketiga, budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Baik teman-teman, di sini ada kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi masyarakat berkembang secara dinamis. Beberapa saluran inkulturasi meliputi jaringan pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-expressions. Kebudayaan merupakan hasil akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar budaya yang berlangsung lama. Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi yang pertama, substitusi, yaitu pergantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal. Contoh substitusinya sistem komunikasi tradisional seperti kentongan diganti dengan telepon. Yang kedua, sinkretisme, yaitu pencampuran unsur lama untuk membentuk sistem baru. Misalnya, percampuran antara sistem religi masyarakat tradisional di Jawa antara ajaran Hindu, Buddha dengan unsur ajaran agama Islam yang menghasilkan sistem kepercayaan kejawen. Yang ketiga ada adisi. Adisi yaitu tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru. Misalnya, beroperasinya alat transportasi kendaraan, angkutan bermotor untuk melengkapi alat transportasi tradisional seperti Cidomo. Cidomo itu apa sih? Yaitu Cikar, Dokar, dan Bemo yang menggunakan roda mobil. Yang keempat ada originasi, yaitu tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. Misalnya, masuknya teknologi listrik ke pedesaan, masuknya teknologi listrik ke pedesaan menyebabkan perubahan perilaku masyarakat pedesaan akibat pengaruh informasi yang disiarkan media elektronik seperti televisi dan radio. Yang kelima ada rejeksi. Rejeksi yaitu perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan. Nah, teman-teman, di sini ada namanya faktor pendorong akulturasi. Faktor pendorong akulturasi ini terbagi menjadi 8. Yang pertama, ada kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang atau deviations. Yang kelima, sistem terbuka pada lapisan masyarakat. Yang keenam, adanya penduduk yang
heterogen. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Dan yang terakhir nih teman-teman, yang ke-8 adanya orientasi ke masa depan. Nah, tadi kan kita membahas tentang faktor pendorong akulturasi. Sekarang kita belajar tentang faktor penghambat akulturasi. Faktor penghambat akulturasi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang kedua, sikap masyarakat yang tradisional. Yang ketiga, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya. Yang keempat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kelima, adanya prasangka buruk terhadap hal baru. Dan yang terakhir, adanya hambatan yang bersifat ideologis. Nah, di sini ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa terbagi menjadi 4. Yang pertama, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Yang kedua, sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan agama dengan bangsa lain. Yang ketiga, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Matraman, dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. Dan yang keempat, nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dibagi menjadi 3 teman-teman. Nah, yang pertama, Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Dan yang terakhir yaitu ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai-nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa ini terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama, sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau artinya itu jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara, political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat.
Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.